Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni di channel Roni Danger Books. Apa kabar teman-teman kalian, teman-teman semua? Saya harap kalian semua para subscriber di channel ini baik-baik saja, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, seperti biasa saya akan mereview sebuah buku, lebih tepatnya sebuah novel yang telah saya baca, yakni ini dia. Nah, ini adalah novel berjudul Cinta dan Dendam yang Tak Akan Membawa Kemana-Mana. Serialnya Jilbab Love Story yang volume 2 ya. Ini adalah karya Mas Reddy Kuswanto yang mana beliau adalah teman di Facebook. Ini saya beli waktu kalau nggak salah 2016 ya. Saya belum punya yang volume 1, jadi adanya cuma ini saja, jadi saya beli yang ini. Ini novel tentang sebuah kisah dua remaja yang mana terlibat persaingan karena sehabis berkompetisi di sebuah ajang pencarian bakat menyanyi, yakni The Singer kalau nggak salah, yakni Melody Priska dan Keiza Chan. Nah, si Melody Priska ini adalah pemenang dari kompetisi tersebut dan menjadi juara 1 ya. Kemudian Keiza Chan yang ini yang tanpa hijab ini juara 2 atau runner up. Nah, ceritanya kayak si Melody ini karirnya menanjak pesat, berbagai tawaran muncul sehingga dia mempunyai banyak job dan manggung kemana-mana. Nah, sementara itu Keiza Chan dia merasa karirnya mandek atau tidak bisa sukses layaknya Melody. Jadi dia iri dengan kesuksesan Melody dan berusaha untuk menjatuhkan karir Melody dengan cara-cara yang tidak baik ya, karena Keisha ini tingkah lakunya menyebalkan kalau menurut saya, beserta geng-gengnya, teman-temannya satu geng itu. Kemudian dia sampai membuat isu kalau cincin yang dipakai Melody itu adalah cincin yang memiliki kekuatan dan itu dia menduga kalau cincin itulah yang bisa membuat Melody menjadi sukses seperti sekarang ini. Maka Kesha ini membuat isu kalau ya cincin itulah yang membuat Melody sukses dan akhirnya mempengaruhi awak media untuk menstigma negatif kalau Melody itu suksesnya karena bantuan cincin. Padahal tidak. Cincin itu adalah cincin warisan dari keluarga Melody yang dijaga, dan itu ya merupakan sangat penting karena dia merasa kalau memakai cincin itu dia merasa diawasi atau disayangi oleh teman saudara-saudaranya atau ayah ibunya yang sudah meninggal. Nah, ini kan membahas cincin ya, karena dulu waktu 2016 waktu saya membeli buku ini lagi demam-demamnya batu akik ya. Jadi mungkin Mas Reddy Kuswanto membuat novel ini ya berdasarkan itu mungkin ya. Lalu karena satu dan lain hal, maka si Keisha ini akhirnya tertimpa musibah sendiri karena ulahnya sendiri ya, karena dia suka memfitnah, suka dendam, pokoknya suka yang melakukan hal yang tidak baik terhadap Melody dan teman-temannya. Akhirnya dia tertimpa musibah atau terkena batunya sendiri. Sebelumnya itu Keisha juga menjalin hubungan dengan seorang cowok yakni Ragil yang dia temui ketika dia menyelidiki asal-usul cincin Melody. Tapi
ayahnya Keisha ini mengetahui kalau Ragil itu hanya memanfaatkan ketenaran Keisha untuk mempromosikan batu cincin yang dimiliki oleh tokonya Ragil. Jadi Ragil itu memiliki sebuah toko batu akik dan dia diduga oleh ayahnya Keisha hanya memanfaatkan Keisha untuk melariskan dagangannya, tapi itu sebenarnya tidak benar dan sudah diklarifikasi oleh Ragil. Dan pada saat akhir novel ini akhirnya Ragil dan Keisha sudah baikan dan ya Ragil sudah menjelaskan kalau apa yang dilakukannya tidak ingin memanfaatkan Keisha karena Keisha sejatinya ingin Ragil dan Ragil juga menginginkan Keisha. Kalau intisarinya kalau kita membaca novel ini, pelajarannya adalah kita tidak boleh dendam, tidak boleh iri, karena rasa hati yang seperti itu akan membuat kita terpuruk, akan membuat kita semakin diambangi rasa was-was dan mengalami nasib yang buruk seperti cerita Keisha yang ada di novel ini. Seperti yang kita lihat, cinta dan dendam yang tak akan membawa kamu kemana-mana. Nah, itu saja yang saya rangkum dengan yang saya review dari novel ini. Pokoknya novel ini alurnya bagus. Saya jadi merasa gregetan juga ketika membacanya karena ulah Keisha ini yang Mas Reddy Kuswanto bisa menghidupkan karakternya seolah-olah ini memang nyata. Kalau memang nyata ya keren ini. Oke, itu saja review dari novel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kemajuan channel ini agar channel ini semakin bermanfaat bagi kita semua para pencinta buku. Dan itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.